Halo Sobat Cek Fakta, kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang sedang hangat di dunia sepak bola Indonesia, ultimatum dari Ultras Garuda kepada seorang anggota ex-KPSSI yang membanggakan diri di publik. Bagi yang belum tahu, Ultras Garuda adalah kelompok supporter fanatik Timnas Indonesia. Mereka dikenal vokal, loyal, dan tidak segan menegur pengurus PSSI jika merasa ada yang salah atau merugikan tim nasional. Baru-baru ini, sebuah pernyataan dari anggota ex-KPSSI memicu gelombang kritik, hingga akhirnya mereka melayangkan ultimatum yang cukup mengejutkan publik. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang memicu ultimatum ini? Bagaimana tanggapan anggota ex-KPSSI, media, dan publik? Dan apa implikasinya bagi sepak bola Indonesia ke depan? Semua akan kita bedah secara faktual, mendalam, dan objektif, agar Sobat Cek Fakta mendapatkan gambaran yang lengkap, bukan sekadar rumor atau opini miring. Mari kita mulai dari latar belakang dan kronologi kejadian, supaya semuanya jelas sebelum masuk ke respons dan analisis lebih dalam. Sepak bola Indonesia selalu menjadi sorotan publik, tidak hanya karena performa tim nasional di lapangan, tetapi juga karena dinamika di balik layar, terutama yang melibatkan pengurus PSSI dan supporter fanatik. Salah satu kelompok supporter yang paling vokal dan berpengaruh adalah Ultras Garuda, komunitas supporter fanatik Timnas Indonesia yang dikenal loyal, berani, dan tidak segan menyuarakan kritik apabila melihat ketidakadilan atau kebijakan yang dianggap merugikan kepentingan tim nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Ultras Garuda telah menjadi pengawas moral bagi pengurus PSSI, menuntut transparansi, akuntabilitas, dan komitmen nyata terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Keberadaan mereka bukan sekadar hiburan atau kelompok emosional yang mudah terpancing, melainkan bagian dari budaya pengawasan publik yang semakin kritis terhadap institusi olahraga. Persoalan yang menjadi sorotan kali ini muncul karena seorang anggota ex-KPSSI yang belakangan dikenal kerap membanggakan diri di publik. Anggota ex-K ini memiliki rekam jejak dalam berbagai keputusan strategis di PSSI. Namun di mata supporter, ia sering tampil arogan melalui pernyataan-pernyataan yang memamerkan pencapaian pribadi dan menyinggung kritik yang datang dari publik. Beberapa komentarnya di media sosial bahkan dianggap menyepelekan peran supporter, termasuk Ultras Garuda, dan lebih menonjolkan citra pribadi daripada kepentingan tim nasional. Hal ini memicu kemarahan publik, terutama dari kelompok supporter yang selama ini selalu berada di belakang Timnas Indonesia, memberikan dukungan meski dalam kondisi sulit. Kronologi konflik ini bermula dari sebuah unggahan kontroversial anggota ex-K tersebut di media sosial yang kemudian menjadi viral. Dalam unggahannya, ia memamerkan capaian pribadi dan menyinggung kritik dari masyarakat, termasuk kritik keras yang disampaikan oleh Ultras Garuda di beberapa kesempatan sebelumnya. Unggahan ini memicu gelombang protes dari para supporter yang merasa bahwa pengurus seharusnya lebih mengutamakan kepentingan tim nasional daripada pencitraan pribadi. Merespons hal tersebut, Ultras Garuda mengeluarkan pernyataan resmi melalui akun media sosial mereka, menegaskan bahwa tindakan mereka bukanlah ancaman kosong, melainkan ultimatum yang menuntut akuntabilitas. Ultimatum yang dilayangkan oleh Ultras Garuda ini memiliki beberapa poin penting. Pertama, mereka meminta anggota ex-K untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan kontroversial yang telah viral tersebut. Klarifikasi ini penting agar publik dan supporter memahami konteks dan alasan di balik pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Kedua, mereka menuntut permintaan maaf secara terbuka jika pernyataan tersebut dianggap menyinggung atau merusak reputasi tim nasional. Hal ini bukan hanya soal etika, tetapi juga menunjukkan bahwa pengurus PSSI harus bertanggung jawab atas kata-kata dan tindakan mereka di mata publik. Ketiga, Ultras Garuda menegaskan bahwa anggota ex-K harus menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan sepak bola Indonesia, bukan hanya pencitraan pribadi atau upaya membanggakan diri di media massa. Ultimatum ini menjadi sorotan luas karena menandai ketegasan supporter dalam menuntut perubahan perilaku pengurus, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat kini tidak hanya menjadi penonton pasif dalam sepak bola nasional. Respon publik terhadap ultimatum ini sangat beragam. Ada kelompok yang mendukung aksi Ultras Garuda, menilai bahwa kritik supporter selama ini kerap diabaikan, dan tindakan tegas seperti ultimatum ini memang diperlukan agar pengurus PSSI menyadari pentingnya transparansi dan profesionalisme. Namun,
Ada juga pihak yang menilai aksi supporter berlebihan, berpotensi memicu konflik, dan seharusnya disikapi secara lebih diplomatis oleh kedua belah pihak. Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, satu hal yang pasti adalah peristiwa ini telah menjadi sorotan nasional, bahkan diikuti oleh media internasional yang menyoroti dinamika pengurus dan supporter fanatik di Indonesia. Sampai saat ini, PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait ultimatum tersebut. Namun, tekanan publik terus meningkat dan anggota XK yang bersangkutan berada di bawah sorotan tajam. Situasi ini menunjukkan bahwa pengurus sepak bola Indonesia tidak bisa lagi beroperasi tanpa mempertimbangkan pandangan dan kritik dari supporter fanatik yang selama ini menjadi bagian penting dari ekosistem sepak bola nasional. Fenomena ini juga menandai pergeseran budaya supporter di Indonesia. Dari sekadar pendukung pasif menjadi pengawas aktif yang menuntut akuntabilitas, integritas, dan sikap rendah hati dari pengurus PSSI. Secara historis, konflik antara supporter dan pengurus bukanlah hal baru. Namun, apa yang terjadi kali ini berbeda karena ultimatum diberikan secara terbuka, tegas, dan dengan tenggat waktu yang jelas, sehingga tidak bisa dianggap sebagai komentar biasa atau opini pribadi. Ultras Garuda menegaskan bahwa mereka menuntut tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata manis atau janji kosong. Hal ini menjadi pengingat bagi PSSI bahwa kepentingan tim nasional dan aspirasi publik harus diutamakan, dan perilaku membanggakan diri di publik tidak bisa lagi ditoleransi. Secara keseluruhan, peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul bukan hanya soal kata-kata anggota XK atau ultimatum dari supporter, melainkan cerminan ketegangan yang lebih luas antara institusi olahraga dan masyarakat yang semakin kritis. Ini menandai momen penting bagi sepak bola Indonesia, di mana transparansi, profesionalisme, dan komunikasi yang baik antara pengurus, pemain, dan supporter menjadi kunci utama agar konflik serupa tidak berulang dan kualitas sepak bola nasional dapat meningkat. Dari sini, kita bisa memahami bahwa tindakan Ultras Garuda bukan semata-mata emosional atau impulsif, melainkan bentuk pengawasan publik yang sehat dan berperan sebagai katalisator bagi perbaikan sistem dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Respon terhadap ultimatum Ultras Garuda tidak hanya menarik perhatian supporter, tetapi juga menjadi sorotan media nasional dan internasional. Ketika sebuah kelompok fanatik seperti Ultras Garuda menuntut pertanggungjawaban anggota XKPSSI, hal ini jelas menjadi sinyal kuat bahwa publik semakin kritis terhadap perilaku pengurus sepak bola Indonesia. Pernyataan mereka bukan sekadar protes emosional, tetapi refleksi dari ekspektasi yang tinggi terhadap transparansi, integritas, dan komitmen nyata untuk memajukan sepak bola nasional. Dalam beberapa unggahan resmi di media sosial, Ultras Garuda menekankan bahwa ultimatum yang dilayangkan bukan ancaman kosong. Mereka menuntut anggota XK untuk memberikan klarifikasi atas pernyataan kontroversial yang viral, meminta maaf secara terbuka jika pernyataannya menyinggung publik, dan menunjukkan tindakan nyata yang membuktikan bahwa komitmen terhadap timnas Indonesia lebih penting daripada pencitraan pribadi. Pernyataan ini mendapat perhatian luas karena menunjukkan bahwa kelompok supporter kini memiliki pengaruh signifikan dalam mengawasi kebijakan PSSI. Tindakan mereka mencerminkan pergeseran budaya supporter di Indonesia, dari sekadar memberikan dukungan di stadion menjadi pengawas aktif yang menuntut akuntabilitas dan etika dari pengurus olahraga. Sementara itu, anggota XK yang menjadi sorotan berada dalam posisi sulit. Beberapa mencoba meredakan ketegangan dengan pernyataan diplomatis, menyatakan bahwa niat mereka bukan untuk menyinggung siapapun dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil selalu didasari pertimbangan profesional. Namun, sebagian lainnya tetap mempertahankan hak mereka untuk berbicara di publik dan menekankan pencapaian pribadi sebagai bukti kompetensi. Sikap ini menimbulkan perdebatan di kalangan publik, karena banyak yang menilai kata-kata diplomatis saja tidak cukup. Publik menuntut tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi atau pernyataan basa-basi. Media nasional juga menyoroti dinamika ini secara intens. Beberapa portal berita dan media olahraga mengangkat kasus ini sebagai simbol ketegangan antara pengurus PSSI dan supporter fanatik, menggarisbawahi bahwa konflik ini bukan sekadar masalah internal organisasi, tetapi juga isu yang menyangkut persepsi publik terhadap integritas sepak bola Indonesia.
Banyak analis menilai bahwa ultimatum ini adalah semacam wake-up call bagi PSSI untuk menegaskan transparansi dan mengutamakan kepentingan tim nasional di atas kepentingan pribadi anggota XK. Bahkan media internasional juga melaporkan situasi ini, menyoroti bagaimana kelompok supporter fanatik di Indonesia memainkan peran aktif dalam mengawasi pengurus olahraga, sesuatu yang jarang terlihat di negara lain. Pakar sepak bola memberikan perspektif tambahan. Mereka menekankan bahwa komunikasi yang sehat antara pengurus, pemain, dan supporter sangat penting. Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, ada risiko moral pemain menurun yang berujung pada performa tim nasional yang kurang optimal. Pakar juga menyoroti bahwa pengurus PSSI harus belajar dari situasi ini untuk meningkatkan sistem komunikasi internal dan eksternal. Misalnya, setiap keputusan strategis yang berdampak pada tim nasional perlu dijelaskan dengan jelas kepada publik dan supporter, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman atau kecurigaan bahwa pengurus hanya bekerja untuk kepentingan pribadi. Dampak sosial dari ultimatum ini juga mulai terlihat. Di media sosial, perdebatan publik semakin sengit. Ada kelompok yang sepenuhnya mendukung Ultras Garuda, menilai bahwa kritik mereka selama ini diabaikan dan tindakan tegas memang diperlukan. Ada pula kelompok yang menilai aksi supporter terlalu ekstrem, berpotensi memecah konsentrasi tim nasional, dan seharusnya disikapi dengan pendekatan yang lebih diplomatis. Terlepas dari berbagai pendapat, satu hal jelas, peristiwa ini berhasil menarik perhatian seluruh masyarakat Indonesia, dari penggemar sepak bola hingga warga biasa yang jarang mengikuti dunia olahraga. Selain itu, ultimatum ini menimbulkan tekanan bagi PSSI. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari organisasi, anggota XK yang bersangkutan kini berada di bawah sorotan tajam. Banyak pihak menilai bahwa PSSI tidak bisa lagi mengabaikan kritik dari supporter fanatik yang telah menjadi bagian penting dari ekosistem sepak bola nasional. Mereka menuntut pengurus yang rendah hati, transparan, dan mengutamakan kepentingan timnas Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa budaya pengawasan publik dalam sepak bola Indonesia telah berubah. Supporter tidak lagi pasif, tetapi aktif menuntut pertanggungjawaban dan etika dari pengurus. Fenomena ini juga memperlihatkan pergeseran peran media sosial dalam mengawal sepak bola Indonesia. Pernyataan kontroversial anggota XK yang awalnya hanya muncul di akun pribadi menjadi viral dalam hitungan jam, memicu reaksi publik yang luas dan menimbulkan tekanan langsung bagi pengurus. Media sosial menjadi arena transparansi publik, di mana supporter dapat menyuarakan ketidakpuasan mereka secara masif dan terorganisir. Dalam konteks ini, ultimatum Ultras Garuda bukanlah sekadar aksi emosional, melainkan bagian dari budaya pengawasan sosial yang berkembang di era digital. Sementara itu, beberapa analis menilai bahwa konflik ini merupakan momentum penting untuk reformasi PSSI. Jika direspons dengan bijak, pengurus dapat memperkuat hubungan dengan supporter, meningkatkan transparansi, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi sepak bola. Namun, jika diabaikan atau disikapi dengan cara defensif, konflik bisa meluas, merusak moral pemain, dan menurunkan performa timnas Indonesia di kompetisi internasional. Dengan kata lain, aksi Ultras Garuda bukan sekadar tuntutan sesaat, tetapi indikator bagi pengurus PSSI bahwa publik kini menuntut profesionalisme dan integritas nyata. Selain dampak internal, ultimatum ini juga membuka diskusi tentang perilaku pengurus publik dalam konteks olahraga profesional. Publik dan supporter menuntut pengurus yang rendah hati, bukan yang membanggakan diri secara berlebihan di media sosial. Mereka ingin pengurus yang fokus pada kemajuan tim nasional, bukan sekadar pencitraan pribadi atau membangun reputasi individu. Situasi ini menjadi pengingat penting bahwa posisi anggota XK bukan hanya soal kekuasaan atau jabatan, tetapi tanggung jawab terhadap aspirasi supporter dan masyarakat luas. Secara keseluruhan, ultimatum ini memperlihatkan bahwa supporter fanatik seperti Ultras Garuda kini memainkan peran lebih dari sekadar penonton di stadion. Mereka menjadi pengawas aktif, menuntut pertanggungjawaban, dan memberi sinyal bahwa sepak bola Indonesia harus dikelola dengan transparansi dan integritas tinggi. Situasi ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang jelas antara pengurus, pemain, dan publik untuk mencegah konflik yang berpotensi merugikan tim nasional. Dengan pemahaman ini,
kita bisa melihat bahwa ultimatum yang dilayangkan oleh Ultras Garuda bukan sekadar aksi spontan, melainkan refleksi dari aspirasi publik yang lebih luas. Publik kini menuntut pengurus yang profesional, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan timnas Indonesia. Dampak awalnya menunjukkan bahwa kritik dari supporter fanatik memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi perilaku pengurus, membuka ruang dialog, dan mendorong reformasi di dalam PSSI. Seiring perkembangan kasus ini, seluruh pihak, termasuk pengurus, media, dan publik, akan terus memantau bagaimana respons anggota XK yang bersangkutan serta langkah-langkah PSSI untuk menanggapi ultimatum tersebut. Fenomena ultimatum yang dilayangkan Ultras Garuda kepada anggota XK PSSI tidak hanya mencerminkan konflik antara pengurus dan supporter, tetapi juga menggambarkan dinamika sosial dan budaya supporter di Indonesia yang semakin berkembang. Ultras Garuda sendiri bukanlah kelompok supporter biasa. Mereka memiliki sejarah panjang sebagai pendukung fanatik timnas Indonesia, yang tidak hanya menonton pertandingan, tetapi juga aktif mengawasi jalannya sepak bola nasional. Sejak era 2000-an, kelompok ini sering menggelar kampanye transparansi, menyoroti kebijakan yang dianggap merugikan timnas, dan menuntut pengurus yang bertanggung jawab. Mereka dikenal sebagai pengawas moral yang menuntut integritas dan profesionalisme dari pengurus PSSI, sehingga kritik yang mereka sampaikan sering menjadi alarm penting bagi reformasi dalam dunia sepak bola Indonesia. Ultimatum yang dilayangkan Ultras Garuda kali ini menegaskan peran mereka sebagai pengawas aktif. Tindakan ini bukan sekadar aksi emosional atau spontan, tetapi refleksi dari budaya supporter yang menuntut akuntabilitas. Budaya ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi pasif menonton pertandingan di stadion, tetapi turut mengawasi jalannya manajemen olahraga nasional. Mereka ingin memastikan bahwa pengurus PSSI bertindak transparan, rendah hati, dan mengutamakan kepentingan timnas Indonesia di atas pencitraan pribadi atau kepentingan individu. Dalam konteks sosial, ultimatum ini mencerminkan kekuatan komunitas fanatik sebagai agen perubahan yang dapat memengaruhi perilaku pengurus dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Sejarah supporter fanatik di Indonesia menunjukkan bahwa aksi-aksi seperti ini bukan hal baru, namun cara penyampaiannya telah berevolusi seiring perkembangan teknologi dan media sosial. Ultras Garuda memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan ultimatum, menjadikannya viral dalam waktu singkat. Media sosial memungkinkan supporter menyuarakan ketidakpuasan secara masif dan terorganisir, sehingga pengurus PSSI dan publik tidak bisa mengabaikan aspirasi mereka. Ini menandai pergeseran budaya supporter dari pendukung pasif menjadi pengawas aktif yang menuntut tindakan nyata, integritas, dan pertanggungjawaban. Selain aspek sosial, ultimatum ini juga memiliki implikasi budaya. Di Indonesia, supporter fanatik memiliki identitas yang kuat, seringkali membentuk komunitas solid yang menekankan loyalitas, solidaritas, dan disiplin dalam mendukung tim nasional. Solidaritas ini terlihat jelas ketika Ultras Garuda menyatukan suara mereka untuk menuntut klarifikasi, permintaan maaf, dan komitmen nyata dari anggota XK yang bersangkutan. Aksi ini mencerminkan nilai-nilai kolektif yang kuat dalam budaya supporter Indonesia, di mana kepentingan tim dan komunitas lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok kecil. Tekanan sosial dari ultimatum ini mulai terlihat dalam perilaku pengurus PSSI. Meskipun belum ada pernyataan resmi, anggota XK yang menjadi sorotan berada di bawah pengawasan publik yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa pengurus olahraga di Indonesia tidak lagi bisa beroperasi tanpa memperhatikan aspirasi dan kritik supporter. Publik menuntut pengurus yang rendah hati, transparan, dan fokus pada kepentingan tim nasional. Situasi ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pengurus, pemain, dan supporter untuk mencegah konflik yang dapat merugikan timnas Indonesia. Dampak sosial dari ultimatum ini juga terlihat dari diskusi publik yang semakin intens di media sosial. Banyak warga, termasuk yang bukan penggemar sepak bola, mengikuti perkembangan situasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola di Indonesia telah menjadi fenomena sosial yang melibatkan masyarakat luas, bukan hanya supporter atau pihak terkait langsung. Kritikan, komentar, dan opini publik menjadi bagian dari pengawasan kolektif yang semakin menekan pengurus untuk bersikap profesional, rendah hati, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu,
Budaya ultimatum ini menekankan nilai akuntabilitas. Supporter menuntut tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata atau klarifikasi diplomatis. Mereka ingin melihat anggota XK yang bersangkutan mengambil langkah konkret untuk memperbaiki citra dan menunjukkan bahwa kepentingan timnas Indonesia lebih diutamakan daripada pencitraan pribadi. Tindakan ini bukan hanya simbol perlawanan terhadap perilaku arogan, tetapi juga manifestasi dari harapan publik bahwa pengurus olahraga harus profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dari sisi psikologi sosial, ultimatum ini juga memperlihatkan pengaruh kelompok terhadap perilaku individu. Anggota XKPSSI yang menjadi sorotan berada di bawah tekanan kolektif yang besar dari komunitas fanatik yang secara konsisten menuntut integritas dan akuntabilitas. Tekanan ini dapat memengaruhi cara mereka berkomunikasi, mengambil keputusan, dan menempatkan kepentingan tim nasional di atas kepentingan pribadi. Dengan kata lain, budaya supporter fanatik memiliki kekuatan nyata untuk mendorong perubahan perilaku pengurus olahraga. Fenomena ini juga menjadi cerminan perubahan budaya organisasi di Indonesia. Pengurus olahraga kini harus menghadapi masyarakat yang kritis dan aktif mengawasi. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan otoritas atau jabatan semata. Reputasi dan integritas pribadi menjadi faktor penting yang menentukan bagaimana publik menilai kinerja mereka. Situasi ini menandai momen penting bagi PSSI, di mana reformasi dan peningkatan profesionalisme menjadi kebutuhan mendesak agar konflik serupa tidak berulang di masa depan. Secara keseluruhan, ultimatum Ultras Garuda tidak hanya berdampak pada individu atau organisasi tertentu, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang hubungan antara institusi olahraga dan publik. Ini menunjukkan bahwa supporter fanatik bukan sekadar pendukung di stadion, tetapi juga agen pengawasan sosial yang menuntut integritas, transparansi, dan komitmen nyata dari pengurus. Budaya ini mendorong terciptanya sistem pengelolaan olahraga yang lebih profesional dan bertanggung jawab, di mana kepentingan tim nasional dan aspirasi publik diutamakan. Fenomena ini juga membuka peluang bagi PSSI untuk memperbaiki komunikasi dengan publik. Dengan merespons kritik secara konstruktif dan transparan, pengurus dapat membangun kembali kepercayaan publik, memperkuat hubungan dengan supporter, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sepak bola Indonesia secara berkelanjutan. Jika disikapi dengan bijak, konflik ini bisa menjadi momentum reformasi yang positif, menegaskan bahwa pengawasan publik dan kritik fanatik adalah bagian dari proses demokrasi dalam olahraga. Dengan memahami perspektif sosial dan budaya ini, kita bisa menyadari bahwa aksi Ultras Garuda bukan sekadar protes sesaat. Mereka mencerminkan aspirasi publik yang lebih luas. Pengurus yang profesional, rendah hati, dan fokus pada kepentingan timnas Indonesia. Dampak sosial dari ultimatum ini memperlihatkan bagaimana komunitas fanatik dapat mendorong perubahan positif dalam pengelolaan sepak bola nasional, membangun budaya akuntabilitas, dan memperkuat hubungan antara pengurus, pemain, dan supporter untuk masa depan sepak bola Indonesia yang lebih baik. Fenomena ultimatum yang dilayangkan Ultras Garuda kepada anggota XKPSSI memunculkan banyak pertanyaan dan spekulasi di publik. Beberapa pihak mulai mempertanyakan kebenaran informasi yang beredar, membedakan fakta dari mitos, serta menganalisis dampak jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Mengurai fakta dan mitos ini penting agar masyarakat tidak terjebak pada opini emosional dan tetap memahami situasi dengan akurat. Fakta pertama yang harus dicatat adalah bahwa ultimatum Ultras Garuda memang terjadi. Pernyataan resmi mereka di media sosial menegaskan tuntutan klarifikasi, permintaan maaf, dan komitmen nyata dari anggota XK yang bersangkutan. Fakta kedua adalah bahwa anggota XK yang menjadi sorotan memiliki rekam jejak pernyataan kontroversial di media, yang menimbulkan persepsi publik bahwa mereka cenderung membanggakan diri dan menekankan pencapaian pribadi di atas kepentingan tim nasional. Fakta ini diverifikasi oleh beberapa media nasional yang melaporkan pernyataan viral tersebut secara lengkap, tanpa menambahkan opini atau interpretasi yang berlebihan. Sementara itu, beberapa mitos mulai beredar di masyarakat. Salah satunya adalah anggapan bahwa PSSI akan langsung memecat anggota XK sebagai respons terhadap ultimatum. Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari PSSI yang menyebutkan kemungkinan tersebut. Mitos lainnya adalah bahwa konflik ini akan merusak sepak bola Indonesia secara permanen. Padahal,
Sejarah menunjukkan bahwa kritikan fanatik dan pengawasan publik justru dapat menjadi momentum reformasi, memperbaiki sistem, dan mendorong pengurus untuk lebih profesional. Dengan kata lain, mitos yang beredar lebih banyak terkait ekspektasi negatif daripada fakta yang terjadi di lapangan. Dampak jangka panjang dari ultimatum ini berpotensi sangat signifikan. Jika direspons dengan bijak, pengurus PSSI dapat memperkuat transparansi, membangun kembali kepercayaan publik, dan memperbaiki hubungan dengan supporter. Hal ini tidak hanya memperbaiki citra organisasi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Pemain tim nasional juga dapat merasakan dukungan yang lebih solid dari supporter yang merasa dihargai, sehingga meningkatkan moral dan performa mereka di lapangan. Sebaliknya, jika ultimatum diabaikan atau disikapi dengan defensif, ada risiko konflik berkepanjangan. Tekanan publik yang meningkat dapat menimbulkan ketegangan antara pengurus dan supporter, menurunkan kepercayaan publik, dan berdampak negatif pada moral pemain. Performa timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional juga bisa terdampak karena pemain dan staf pelatih terjebak dalam situasi yang tidak sehat secara psikologis. Dalam konteks ini, respon pengurus menjadi faktor kunci yang menentukan apakah konflik ini menjadi katalisator reformasi atau justru memperburuk situasi. Selain itu, ultimatum ini memberikan pelajaran penting tentang perilaku pengurus olahraga di era digital. Media sosial memungkinkan publik menyuarakan kritik secara masif, membuat pengurus tidak bisa lagi mengabaikan opini fanatik yang terorganisir. Tindakan membanggakan diri atau menekankan pencapaian pribadi menjadi sorotan tajam, karena publik kini menilai pengurus bukan hanya dari jabatan atau keputusan formal, tetapi juga dari etika komunikasi dan sikap di mata masyarakat. Pengurus yang rendah hati, transparan, dan fokus pada kepentingan tim nasional akan mendapatkan dukungan luas, sementara yang arogan dan menekankan pencitraan pribadi akan menghadapi kritik keras. Dampak sosial lain yang perlu dicermati adalah pergeseran peran supporter di Indonesia. Ultras Garuda menunjukkan bahwa supporter fanatik kini bukan hanya penonton pasif, tetapi pengawas aktif yang mendorong perubahan. Mereka menuntut akuntabilitas dan integritas pengurus, sekaligus memantau implementasi keputusan PSSI. Fenomena ini menjadi indikator bahwa budaya olahraga di Indonesia semakin matang, di mana komunitas publik memainkan peran penting dalam memastikan profesionalisme dan transparansi. Selain itu, ultimatum ini membuka diskusi tentang reformasi internal PSSI. Kritik dari supporter fanatik seharusnya menjadi bahan evaluasi yang konstruktif bagi pengurus. Mereka dapat menggunakan momentum ini untuk memperbaiki komunikasi internal dan eksternal, memastikan setiap keputusan yang berdampak pada timnas Indonesia dijelaskan secara jelas kepada publik. Dengan cara ini, risiko kesalahpahaman dapat diminimalkan, hubungan dengan supporter diperkuat, dan kepercayaan publik terhadap institusi meningkat. Pelajaran lain yang muncul adalah pentingnya integritas pengurus. Tindakan membanggakan diri atau menonjolkan pencapaian pribadi tidak hanya merusak citra individu, tetapi juga menurunkan reputasi organisasi. Publik menuntut pengurus yang rendah hati, profesional, dan bertindak untuk kepentingan bersama. Dalam konteks ini, ultimatum Ultras Garuda berfungsi sebagai pengingat bahwa integritas, etika, dan akuntabilitas adalah modal utama untuk memimpin organisasi olahraga yang dihormati dan dipercaya masyarakat. Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang hubungan antara pengurus, pemain, supporter, dan publik luas. Ultimatum dari Ultras Garuda menjadi cerminan aspirasi publik yang menuntut profesionalisme dan transparansi. Konflik ini, jika ditangani dengan bijak, dapat menjadi momentum untuk reformasi PSSI dan penguatan budaya akuntabilitas dalam pengelolaan sepak bola nasional. Melihat potensi masa depan, langkah yang tepat dari pengurus PSSI adalah mengakui kritik, memberikan klarifikasi, dan mengambil tindakan nyata untuk menunjukkan komitmen terhadap timnas Indonesia. Hal ini akan memperkuat kepercayaan supporter, menjaga moral pemain, dan memastikan bahwa sepak bola Indonesia bergerak ke arah yang lebih profesional dan berintegritas. Sebaliknya, mengabaikan kritik dan tetap menekankan pencitraan pribadi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa konflik sosial, penurunan performa tim nasional,
dan menurunnya kepercayaan publik terhadap sepak bola nasional. Fenomena ini juga membuka peluang bagi media dan pengamat untuk berperan dalam mendidik publik dan menyebarkan fakta yang akurat. Dengan memisahkan fakta dari mitos, media dapat membantu masyarakat memahami situasi secara objektif, mengurangi kesalahpahaman, dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif antara pengurus, pemain, dan supporter. Hal ini penting agar konflik semacam ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pihak, bukan sekadar kontroversi sesaat yang memicu perpecahan. Akhirnya, kasus ultimatum Ultras Garuda menunjukkan bahwa kekuatan publik dalam dunia olahraga Indonesia semakin nyata. Supporter fanatik, dengan dukungan teknologi dan media sosial, kini dapat memengaruhi kebijakan pengurus, mendorong reformasi, dan memastikan bahwa integritas serta profesionalisme menjadi prioritas utama. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan bijak, sepak bola Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat sistem manajemen, membangun budaya transparansi, dan menegaskan bahwa kepentingan timnas Indonesia selalu lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau pencitraan pribadi. Dengan analisis ini, terlihat jelas bahwa situasi yang awalnya tampak kontroversial memiliki potensi besar untuk mendorong perubahan positif. Ultimatum Ultras Garuda bukan sekadar protes sesaat, melainkan simbol aspirasi publik yang menuntut pengurus yang profesional, rendah hati, dan transparan. Masa depan sepak bola Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengurus merespons tuntutan ini, bagaimana supporter tetap kritis dan konstruktif, serta bagaimana publik secara keseluruhan mendukung perkembangan olahraga nasional dengan informasi yang akurat dan objektif. Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap mengenai ultimatum Ultras Garuda kepada anggota ex-KPSSI yang membanggakan diri. Dari kronologi, respons pihak terkait, perspektif sosial dan budaya supporter, hingga analisis fakta dan mitos, semuanya menunjukkan bahwa konflik ini bukan sekadar drama sesaat, tetapi cerminan aspirasi publik yang menuntut transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam sepak bola Indonesia. Ultras Garuda membuktikan bahwa supporter fanatik bukan hanya penonton di stadion, tetapi juga pengawas aktif yang mampu mendorong reformasi dan perubahan positif. PSSI dan pengurus olahraga lainnya dapat menjadikan momen ini sebagai panggilan untuk introspeksi, memperbaiki komunikasi, dan menempatkan kepentingan timnas Indonesia di atas kepentingan individu atau pencitraan pribadi. Sebagai penonton dan penggemar sepak bola, kita juga belajar bahwa kritik konstruktif adalah bagian penting dari perkembangan olahraga. Dengan tetap objektif, memahami fakta, dan menghindari mitos, kita bisa ikut mendukung terciptanya sepak bola Indonesia yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cek Fakta agar selalu mendapatkan informasi akurat dan mendalam seputar sepak bola maupun isu sosial lainnya. Terus ikuti channel ini, dan mari kita sama-sama menjadi bagian dari perubahan positif dalam dunia olahraga nasional. Sampai jumpa di video berikutnya.